Shalom, 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 shalom. Selamat pagi, sejahtera hidup kita di hari ini, Senin 13 Juni tahun 2022. Adalah sebuah anugerah jika kita bisa berada di hari pertama di minggu ini. Dan sama seperti Dia telah memberkati kita di sepanjang malam tidur kita, maka di sepanjang hari ini kita juga percaya Tuhan pasti memberkati dan menolong kita. Baiklah, seperti biasa sebelum kita lebih jauh melakukan semua aktivitas kegiatan kita sepanjang hari ini, izinkan kembali Tuhan bicara melalui perenungan kita di dalam pembacaan satu hari, satu pasal, yaitu 66 hari bersama Yesaya. Dan hari ini kita telah berada di hari yang ke-45, maka kita akan membaca kitab Yesaya pasal yang ke-45, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-25. Judul perenungan kita pada pagi hari, membaca, menghayati, dan mempraktekkan firman dengan benar. Sebagai pengantar renungan ini, saya akan coba bacakan untuk kita ayatnya yang ke-23. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah, dari mulutku telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku, dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ketahuilah, Alkitab bukanlah buku biasa yang bisa disamakan dengan buku-buku ilmu pengetahuan karya ahli-ahli ternama di dunia ini. Atau bukan sekedar buku bacaan rohani yang bisa dibaca sewaktu-waktu kala seseorang sedang suntuk dan butuh hiburan. Alkitab adalah sabda atau firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Dan Tuhan sendiri yang berfirman kepada manusia. Bahkan alam semesta dan seluruh isinya adalah ciptaan Tuhan sesuai dengan firman-Nya. Seperti apa yang dituliskan dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau kita membaca Alkitab, artinya kita sedang mendengarkan Tuhan berbicara kepada kita. Perkataan Tuhan itu mempunyai kuasa untuk mencipta, melepaskan, menyembuhkan, menghiburkan, dan menyelamatkan. Firman itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Dialah yang telah menciptakan langit dan bumi dan segala isinya seperti tertulis. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah, segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah terjadi dari segala yang dijadikan. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Banyak orang Kristen mengakui kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang hidup dan berkuasa. Tetapi mereka seringkali memperlakukan Alkitab secara tidak wajar. Membuka dan membaca Alkitab jika sedang luang saja, atau memperlakukan Alkitab secara istimewa hanya saat beribadah di gereja saja. Ketika sedang dihadapkan pada masalah atau kesulitan, mereka mulai sangsi terhadap kuasa firman Tuhan dan lebih mempercayai omongan orang atau pendapat manusia. Lebih menurut nasihat orang fasik daripada mengikuti petunjuk firman Tuhan. Karena itu melalui perenungan kita pada pagi hari ini, milikilah komitmen seperti pemazmur berkata, Mazmur 119 ayat 57, bagianku ialah Tuhan. Aku telah berjanji untuk berpegang pada firman-firman. Sidang jemaat Tuhan, tidak ada alasan bagi kita untuk tidak mencintai firman Tuhan. Dan tidak ada alasan bagi kita untuk meragukan firman Tuhan. Karena ketika kita membaca dan mempercayai firman Tuhan, di sana Dia bisa bertindak, bekerja lebih dahsyat daripada apa yang kita bayangkan dengan pikiran kita. Sebab baginya tidak ada perkara yang mustahil. Karena itu cintailah firman Tuhan, renungkanlah firman Tuhan, serta lakukanlah firman Tuhan. Sebab hanya karena ketika kita membaca, merenungkan, dan melakukannya, maka firman itu akan bekerja di dalam kita dan melakukan sesuai dengan yang tertulis di dalamnya. Dan percayalah, tidak satu iota pun yang akan hilang dari firman-Nya, dan tidak ada satu iota pun yang tidak digenapi dari firman-Nya. Hiduplah di dalamnya dan nikmatilah kuasa firman Tuhan setiap waktu, membuat saudara semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan. Setialah mengiring Tuhan dan lakukanlah firman-Nya dengan ketundukan di hadapan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Kiranya perenungan kita pada pagi hari ini mengingatkan kita kembali
betapa pentingnya kita untuk mendengarkan, merenungkan, serta melakukan firman. Diberkatilah kita sesuai dengan janjinya bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Amin. Dan karena kita telah menyerahkan diri kita sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka percayalah, kemanapun kaki kanan dan kaki kirimu melangkah, di sana pasti kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Tidak jemu-jemunya terus aku berdoa bagi seluruh sidang jemaat Tuhan. Diberkatilah saudara, jika saudara memiliki pergumulan-pergumulan khusus dalam nama Yesus, Tuhan pasti memberikan solusi terbaik bagi saudara. Bagi yang sakit secara fisik, dalam nama Yesus, sembuhlah sesuai dengan takaran imanmu. Diberkatilah kita bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, serta bersama dengan orang-orang yang kita cintai, dimanapun mereka berada. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.